touch, I can with you, with you, with you, with just one touch, I can feel my body giving. Podcast cover Rizky Saputra dengan hostnya dan ada tamu-tamu saya di sini yaitu Saya Ramadhan Ramadan. Saya Jody Koswara. Dan saya Jody. Saya Lulasi Rubis. mereka adalah tamu-tamu saya yang sangat pintar di bidang MAE guys. Mereka adalah profesor terkenal yang sangat ahli di bidang MAE. Bisa aja Mustafa. Ya, itu dia memang. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, mau naik nih, MAE itu apa sih? MAI itu adalah Material Handling Equipment. Dalam konteks bisnis dan manufaktur, MHI itu merupakan peralatan yang digunakan untuk memindahkan, menyimpan, mengontrol, dan melindungi bahan selama proses manufaktur dan penyimpanan gudang. Oh, berarti MAE itu alat-alat ya? Kalau misalnya bisa dicontohin, kalau di gudang tuh jenis-jenis MAE-nya apa aja? Jenis-jenisnya itu ya, Pak, ada pallet rack. Pallet rack itu biasanya digunakan untuk mengangkut barang-barang yang sekiranya nggak bisa diangkut sama tangan gitu, kayak disusun di palet. Yang menggerakkan itu menggunakan pallet rack. Terus ada lagi forklift. Forklift itu hampir sama sih kayak pallet rack. Sama? Hampir sama. Oh, masa sama Bang Apip? Hampir, Oh. cuman kan bedanya ini dia Bedanya apa tuh? bisa menaruh barang di rak yang tinggi. Oh, Gitu paham kan? paham. Yang tinggi berarti. Iya. Iya. Mantap. Terus ada candilever rak. Candilever itu Itu untuk menyimpan barang berukuran panjang biasanya. oh. Contohnya itu kayak kayu, besi. Ya sih kalau misalnya besi-besi yang panjang segini, Ya, segini. Ya. Wah. Dan kalau tadi alamnya banyak kan yang bentuk besi. Wah, segini. benar. Benar. Ini apa namanya? Candilever rak. Candilever rak. Ya. Nah, tadi tuh ada tuh sempat bilang forklift kan. Nah, ternyata di gudang semua kan ada forklift kan. Ah. Gudang bapak-bapak ini semua. Iya. Ada. Forklift itu maintenance-nya gimana sih? Oh, maintenance-nya itu adalah maintenance rutin berdasarkan jam operasi. Seperti iya benar sekali. Seperti pada pre-operation check. Pre-operation check itu dilakukan sebelum setiap penggunaan. Seperti cek visual, ban, rem, oli, terus air radiator dan sistem kontrol. Oh, jadi perusahaan bapak gitu ya? Nah, di perusahaan saya seperti itu. Keren sih. Biasanya saya sering menyuruh anak buah saya untuk mengecek semuanya itu gitu. Ada bagian-bagiannya. Nah, bagian-bagian itu yang harus dicek. Kalau misalnya aturannya pergantian rutinnya biasanya itu apa aja? Oh, pergantian rutinnya. Pergantian rutinnya itu maksudnya gimana? Pergantian ibaratnya pergantian oli ban. Oh. Setiap berapa bulan sekali sih? Itu setiap 250 jam sampai 500 jam. Penggunaan, setiap kali penggunaan. Benar, Bang Coba, seperti itu. Oh iya. Iya. Itu harus rutin ya? Itu harus rutin, harus dikontrol juga. Ya. Itu kan tadi ada bapak Rosi cerita sama saya. Nah. Dia katanya apa namanya ini MHE dia tiba-tiba lonjak dia meningkatkan biaya. Oh. Mungkin bapak juga bisa bantu di sini. Jika enggak Iya. Ya, gimana Pak John? Gimana Bang John? teman-teman lama saya Dan ini ya, dan tadi bapak Rosi cerita ya belakang yang mulai ini. Dia tiba-tiba gudang ini yang meningkatkan biaya MHE yang sangat tinggi. Itu kira-kira kenapa ya? itu ini karena SMA itu dilakukan sesuai jadwal akan muncul berbagai resiko Pak Cabang. Oh, Jadi resiko itu terhadap keselamatan yaitu keselamatan kerja. enggak sih, enggak sampai keselamatan kerja nanya. Iya. Iya. Iya, Itu sekedar MHE aja. Itu karena Wah, nggak masuk nih Bang John. Kayaknya. itu karena penggunaannya yang berlebihan Pak Cabang. Oh. Ya, Apa? Yang berlebihan, maksudnya tidak mengontrol komponen-komponen barang. Oh. Sabar, memang harusnya penggunaannya itu sesuainya kira-kira gimana itu?
kalau misalnya berlebihan itu gimana? Mungkin Contohnya. dia tidak pernah mengganti komponen barangnya kayak contohnya tadi Bapak Arif konflik kan, kayak pasti banyak harus ganti atau Oh benar benar Bang. Iya benar sekali Dia Bang. awalnya cuma ganti, baru besokan lebih banyak, Nah. terus ganti yang lebih banyak. Nah, karena bisa menimbulkan risiko juga. Iya benar. Iya, betul. Kalau misalnya mencegahnya itu gimana? Mencegahnya ya. Iya. Pencegahannya ya mungkin bisa dilakukan rutin pengecekan rutin lah. Seperti kayak sebulan sekali harus dicek gitu juga. Oh, yang lebih terjadwal aja lah ya. Kayak 2.500 jam kalau kata Bapak Ais kan. Iya. Perusahaan aja. Memang soalnya kan harus lah yang terjadwal, apalagi tentang keselamatan. Terus sekali Karena karena juga kan kalau misalnya tiba-tiba forklift lagi jalan berarti copot, Nah, lagi jalan itu ganti. iya, itu bisa Nah. mantul lagi dengan barang berharga ya kan. Iya. Benar. Bisa mungkin Bapak masih ada masukan. Iya Bapak Rosi mungkin ada pemasukan. Ada masukan apa? Ada masukan apa gila? Mungkin kami sepertinya melihat Bapak Rosi di sini kurang berkompeten. Nah, dan mungkin Bapak Rosi bisa menambahkan apa-apa gimana gitu. Ada pemasukan dari PT Bapak mungkin bagaimana dengan kondisi PT Bapak sekarang? Caranya buat menjaga keselamatan sesama. Iya. Mungkin bagaimana Pak? Mungkin memperhatikan lagi keselamatan pegawainya, mungkin tentang APD atau pengecekan ulang dari semua sistem barangnya. Itu aja mungkin. APD itu apa ya Pak? APD itu alat pelindung diri, seperti mungkin contohnya itu kayak helm atau rompi, sarung tangan, sepatu safety, seperti itu. Oh, pada perusahaan Bapak udah memenuhi syarat dengan APD itu semuanya? Semua bos nih ya. Ya, kan hebat sini. Kali kan mau nanya perusahaan yang lain. Iya, perusahaan yang lain ya. Gimana itu Pak Rosi? Ya untuk perusahaan sendiri sudah memenuhi syarat untuk alat pelindung dirinya, jadi untuk sekarang masih aman. Baik Pak Rosi. Mungkin dari Pak Jamal mau nanya sesuatu. Nah, saya mau nanya nih, di perusahaan Bapak ini ada SOP tertentu nggak sih yang biasanya kan forklift kan ibaratnya SOP-nya yang begitu aja lah, misalnya setiap bulan, Oh. pengecekan checklist ini shift gitu. Kalau perusahaan saya, Kalian ada SOP tertentu nggak sih? kalau perusahaan saya sih harus mengganti semuanya. Forklift harus ganti pokoknya setiap perusahaan itu harus ganti forklift. Kalau perusahaan saya nggak mau karyawan saya itu ada kecelakaan kerja karena kelalaian semuanya gitu. Berarti ada positif negatifnya. Iya. Negatifnya meningkatkan biaya dan positifnya Mungkin meningkatkan biaya, mengeluarkan sedikit uang untuk forklift itu tidak terlalu gimana ya? Wow. Nah, mungkin untuk saya seperti itu. Oke. Ini boleh kita tutup? Boleh. Nah, sekianlah podcast kami. Tadi kami sedang membahas APD MAE dan maintenance apa saja yang ada di MAE dengan perusahaan-perusahaan bapak-bapak di sini semua. Nah, senang bisa berjumpa dengan Bapak Cafa. Saya memang segan sama bapak-bapak ini semua. Mereka mempunyai PT dan gudang-gudang yang sangat terkenal di dunia. Iya. Di dunia, Indonesia, di dunia. Ya, Mereka adalah 4 orang terkaya di